Yang membuat kita itu gagal untuk konsisten nanam-nanam seperti ini, karena kita punya target jual. Di awal kita itu sudah punya target jual, sudah pasti yang dihitung itu kuantitas. Gimana caranya kita itu bisa nanam banyak, dan kalau kita mau nanam banyak ya tentu saja kita butuh lahan yang luas, butuh benih yang banyak, butuh obat-obatan, butuh tenaga ekstra, karena memang target kita itu langsung banyak. Dan di situ akan muncul masalah-masalah yang tentu saja ya kita belum siap untuk menghadapinya. Seperti hama. Kalau sekali ada hama, kita harus mengeluarkan obat yang banyak. Apalagi zaman sekarang obat itu mahal-mahal ya. Dan masalah utamanya ketika nanti waktunya sudah mau jual, karena kuantitasnya banyak ya dan kita belum tahu pasarnya. Nah, di situ kita akan menjadi permainan agen biasanya ya. Kita jual itu tidak bisa dapat harga yang bagus. Karena memang ini sayuran, mau nggak mau kita tetap harus jual. Kalau dibesokkan, ini sudah pasti akan rusak dan lebih parah lagi karena semakin nggak laku. Seperti itu ya, makanya untuk kita aktif dulu nanam seperti ini, kita jangan targetkan jual. Yuk dapur kita aja, dapur kita penuhi dulu, kita cukupi dulu. Dari kebutuhan sayurnya, dari kebutuhan cabenya, dari kebutuhan obat-obatannya, dari kebutuhan buahnya ya. Kalau kita sudah sukses untuk mencukupi kebutuhan dapur kita ya, tentu saja peluang untuk kita bisa jual ini besar sekali. Yang penting kita itu sukses dulu dalam hal kecil. Jangan sampai hal yang kecil aja kita belum karuan bisa, kita langsung targetkan besar. Dengan bermodalkan teori, dengan ilmu seadanya, ilmu serampangan ya teman-teman, langsung kita upayakan untuk nanam yang luas, nanam yang banyak. Ini kacau sekali ya teman-teman. Yuk kita mulai dari hal yang terkecil dulu. Kira-kira di dapur kita yang dibutuhkan sehari-hari itu apa aja? Mungkin cabai ya yang sudah pasti. Cabai ini kan nggak boleh enggak. Hampir di setiap rumah, mungkin hanya jumlahnya aja yang berbeda. Nah, cabai ini kita nanam ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang 5 batang cukup, 5 batang aja. Terus untuk kebutuhan-kebutuhan sayur ya terong, kacang seperti yang di depan saya ini ya teman-teman. Kita nggak harus banyak. Nah, kami itu nanam di sini itu nggak ada yang sekaligus banyak ya teman-teman. Walaupun tampak ya ini menghijau ke belakang. Tapi tidak ada yang kami tanam itu langsung banyak. Kangkung aja contohnya. Kangkung ini kita nanam itu paling hanya 1 bedeng aja satu harinya. Kami menghemat waktu ya teman-teman, menghemat waktu supaya kita itu tidak habis di sini waktunya. Karena kita juga punya aktivitas di tempat lain yang tentu saja ya nggak mungkin kami habiskan di sini untuk waktunya. Nih teman-teman, di depan saya ini ada tanaman kacang ya. Ini cuma 2,5 meter teman-teman. 2,5 meter dari ujung sini sampai ujung sana. Nah ini modelnya nguncup di ujung sana ya teman-teman. Ini hanya 1 meter. Jadi persegi 3. Ya bentuknya tanah yang kami tanam ini pun tidak semua kita bleng dengan kacang. Kacang ini hanya 10 baris di pinggir sini, di bagian tengahnya sini ini sudah beda jenisnya timun ya. Terus 10 baris ujung di bagian pendeknya ini kita tanami gambas seperti itu. Nah, memang tujuan utamanya gimana caranya kita bisa mencukupi kebutuhan dapur yang biasanya ini disepelekan ya untuk teman-teman semua. Karena kebutuhan dapur itu satu hari cukup 10.000, cukup 15.000, cukup 50.000 ya. Kalau cuman satu hari. Coba diakumulasi dalam waktu 1 bulan, ini sudah menjadi uang besar, apalagi kalau 1 tahun. Ini nanti teman-teman akan kaget. Ternyata besar juga ya untuk kebutuhan dapur. Nah, tapi beda cerita kalau masih terbantu dengan tanaman-tanaman seperti ini. Kita mau nyayur kacang nggak harus lari ke warung. Kita mau nyayur kangkung kita nggak harus lari ke warung. Kita mau nyayur terong, cabai segala macam kita nggak harus lari ke warung. Jadi cukup keluar rumah seperti ini dan kita nggak perlu setrum untuk nyimpen tanaman-tanaman sayur ini ya, karena ini kulkas hidup bahasanya seperti itu. Jadi kita mau nyayur keluar rumah dulu tapi nggak nyampe ke warung, hanya nyampe di halaman, petik-petik, cuci langsung disayur seperti itu ya. Dan tentu saja kita lebih enjoy untuk makan hasil dari yang kita tanam sendiri karena kita tahu pengolahannya ya. Kita tidak terlalu banyak menggunakan pestisida misalnya, pupuknya juga kita menggunakan organik misalnya, jadi kita lebih enjoy. Dan di pekarangan rumah kita ini akan jauh lebih asri
Karena tanaman apapun akan ada di sini, seperti itu. Kunyit ada, jahe ada, lengkuas ada, sereh ada, ya teman-teman. Jadi ini sangat-sangat asri sekali. Nanti tetangga-tetangga kita itu juga senang main ke tempat kita, karena di tempat kita itu sayuran berbagai macam jenis ada, bumbu-bumbuan berbagai jenis ada. Kita mau nyambel tinggal keluar rumah ya, ada cabai kecil, cabai besar, seperti itu. Monggo teman-teman, ini bisa kita mulai dari kecil. Jangan kita targetkan untuk menjual supaya kita tidak down ketika nanti kita ketemu dengan harga murah. Ya teman-teman. Nah makanya kalau kami memang berupaya untuk menciptakan ketahanan pangan mandiri dari tanah yang ada sekitaran kami ini. Nggak luas teman-teman, 1000 sampai 1500 meter kurang lebihnya. Tapi di sini sudah kita lengkapi. Ada ternaknya seperti kambing, ada ternaknya ayam. Kita juga pelihara lele, pelihara gurame, yang tentu saja itu nanti bisa berkesinambung ya, karena kami butuh pupuk dari kotoran ternak untuk nanam-nanam seperti ini. Nah setelah jadi tanaman, kami juga butuh air yang untuk nyirami ini supaya nanti bisa bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik ya. Nah kita bisa gunakan air yang dari kolam itu tidak kita buang cuma-cuma ya, ini bisa kita alirkan ke sini supaya tanaman ini nanti bisa minum, dan air kolam itu bagus untuk tanaman-tanaman seperti ini ya. Dan tentu saja tanaman-tanaman ini juga nanti bakal punya limbah ya, daun-daunnya ini bisa kita ambili, kita masukkan lagi ke kolam, itu akan menjadi makanan gurame. Nah bisa kita berikan untuk ternak, bisa jadi makanan ternak yang nantinya bakal jadi pupuk lagi, kembali lagi ke sini. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Makanya kita berupaya gimana caranya kita itu bisa 100% dapur kita ngebul tanpa kita harus belanja ke warung atau belanja ke pasar ya. Dari sayurannya, dari bumbunya, dari cabenya, bahkan kita juga sudah upayakan untuk buah dan juga ikan. Ini gimana caranya supaya kita itu tidak beli. Nah jadi teman-teman, yuk kita mulai dari kecil dulu. Walaupun tujuan utamanya ini untuk mencukupi kebutuhan dapur kita sendiri, tapi percayalah, kalau memang kita itu sudah konsisten, kita sudah rajin nanam, rajin merawat, kita juga bakal jual. Ya, kangkung kalau hanya mencukupi kebutuhan keluarga, hanya butuh 1 bedeng aja, teman-teman. Nih, 1 bedeng. 1 bedeng ini nggak akan habis, karena sekali kita metik paling hanya butuh segini aja untuk kangkung itu, ya sekali masak. Nah, kalaupun 1 hari itu masaknya 3 kali, berarti hanya butuh 3 ikat aja. 1 bedeng ini bisa menghasilkan puluhan ikat, bahkan sampai 30 ikat. Ya, kemana larinya kalau tidak dijual? Tetap nanti ujung-ujungnya kita bakal jual. Tapi jangan ditargetkan awal, jangan menjadi mindset kita nanam ini untuk jual. Ya, supaya kita itu nanti tidak kecewa. Kacang ini teman-teman, kalau hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, 1 baris aja cukup. 1 baris ini cukup teman-teman. Besok kita nanam 1 baris lagi, besoknya kita nanam 1 baris lagi, mungkin bisa seperti itu supaya berkesinambung, kita selamanya itu tidak beli kacang. Nah tetapi dengan kita nanam 10 baris seperti ini pasti nanti bakal jual, karena kalau untuk kebutuhan kita ya, ini pasti berlebih seperti itu. Dan tentu saja dengan kita jual, ini juga bisa menjadi pemasukan kita. Gambas, ketimun, kangkung, bayam, sawi yang ada di sini itu berlebih kalau untuk hanya kebutuhan keluarga. Walaupun awalnya dulu ini hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, endingnya kita tetap jual ya teman-teman. Setiap hari kita tetap jual kangkung, setiap hari kita tetap jual sayuran-sayuran yang lain, kalau kita memang kita sudah rutin nanam seperti ini. Percayalah teman-teman, kita menjual ya, misalnya dapat 100.000, tapi dari 10 item itu lebih mudah ya. Misalnya 100.000 itu dapat dari kangkung, dari kacang, dari timun, dari gambas, dari sawi. Ini akan jauh lebih mudah daripada teman-teman nyari 100.000 hanya dari kangkung aja. Kalau 1 ikatnya itu 2.000, berarti kalau butuh uang 100.000 teman-teman harus jual 50 ikat. Nah ini akan merepotkan. Lebih baik kita jual kangkungnya 20 ikat, kita jual kangkung 10 ikat, nanti kacangnya 5 ikat, gambasnya 2 kilo, timunnya 3 kilo. Tapi setiap hari rutin kita jual. Ini yang akan membuat kita hidup. Ya teman-teman, kebutuhan keluarga, kebutuhan dapur ini sudah terpenuhi, dan kita juga masih dapat pemasukan.
Seperti itu ya. Semoga ada manfaatnya dari video pendek saya ini. Bantu komen di video ini.